Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Minggu 9 Januari 2022. Dengan judul Langit Menceritakan Kemuliaannya. Ayatnya di dalam Mazmur 19 ayat 2-4. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Kuasa yang sama yang menopang alam juga bekerja dalam manusia. Undang-undang besar yang sama yang menuntun binatang dan atom mengendalikan kehidupan umat manusia. Undang-undang yang menguasai kegiatan jantung yang mengatur aliran hidup kepada tubuh adalah undang-undang oknum cerdas yang berkuasa mempunyai kekuasaan hukum atas jiwa itu. Daripadanya segala kehidupan berlangsung. Hanya dalam keharmonisan dengan Dia bisa ditemukan suasana kegiatan yang sebenarnya. Bagi semua objek penciptaannya, keadaannya adalah serupa kehidupan yang ditopang dengan menerima kehidupan dari Allah, suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Langgar hukumnya secara fisik, mental atau moral berarti menempatkan diri seseorang di luar keserasian dengan alam semesta, berarti memasukkan perselisihan, anarki, dan kehancuran. Bagi orang yang belajar untuk menafsirkan pengajarannya, seluruh alam diterangi. Dunia ini sebuah buku pelajaran, kehidupan ini sebuah sekolah. Persatuan manusia dengan alam dan dengan Allah, dominasi universal dari hukum, akibat dari pelanggaran, tidak akan gagal menanamkan kesan dalam pikiran dan membentuk tabiat. Sedapat-dapatnya, biarkan anak itu sejak usia yang paling muda ditempatkan sedemikian rupa, di mana buku pelajaran yang indah ini dapat dibentangkan di hadapannya. Biarkan ia memandang pemandangan yang mulia yang dilukis oleh pelukis agung atas kanvas langit ini, dan biarkanlah dia berkenalan dengan keajaiban bumi dan laut. Biarkan dia memandang rahasia yang terbuka tabirnya mengenai musim yang berganti dalam segala pekerjaannya, belajar tentang Khalik. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bila mana kemarin kita sudah mendapatkan penguatan lewat firman, lewat renungan kita, bahwa Alkitab, firman Allah, merupakan cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita dapat menyelidiki melalui sabda kebenarannya. Dan juga pada hari ini, kita juga dapat mengenal Tuhan lewat alam ciptaannya, adalah merupakan buku kedua Allah bagi manusia untuk menyatakan dirinya. Pada saat kita memandang dan melihat serta memperhatikan bagaimana luar biasanya alam ini, bahkan melalui tubuh kita sekalipun, bahwa begitu banyak keajaiban yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia bisa bekerja, itu hanya atas kontrol daripada pencipta, yaitu Allah kita. Dan biarlah melalui keajaiban yang kita pandang, baik lewat hidup kita, diri kita, dan juga lewat alam yang luar biasa ini, maka kita menemukan Tuhan. Keajaiban yang membuat kita mengagungkan Dia. Marilah bersama dengan keluarga, biarlah kita dapat memperkenalkan juga keagungan Allah kita melalui ciptaannya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami muliakan Engkau sebagai Allah pencipta yang agung dan mulia. Besar dan mulia karya ciptaan-Mu atas diri kami, demikian juga alam semesta ini. Kami dapat memandang dan melihat bagaimana ajaibnya karya ciptaan-Mu ya Bapa. Dan kami hanya memuliakan Tuhan saja atas semua yang Tuhan sudah perbuat. Dan biarlah kami dapat menikmati akan karya Allah yang luar biasa, alam ciptaan-Mu. Dan pada saat itu juga, biarlah kami dapat mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini umat-umat-Mu siap untuk melakukan segenap kegiatan di sepanjang hari ini, di saat kami juga menantikan kedatangan-Mu.
biarlah kesehatan Tuhan akan limpahkan, kekuatan dalam melakukan segenap usaha tangan dan pekerjaan, dan Tuhan akan berkati supaya ada kepenuhan di dalam nafkah kehidupan. Demikian juga untuk kami dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau memberkati bagi ibu-ibu janda yatim piatu di mana saja berada di dalam hidup mereka. Tuhan tahu yang terbaik, Engkau akan memberikan kepenuhan dalam hidup mereka. Peliharakan juga iman mereka untuk mengenal Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu pun berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, dalam keterbatasan secara tenaga untuk melakukan segenap kegiatan. Tuhan juga akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Semua kesempatan dapat memberikan waktu mereka untuk memuliakan Tuhan. Teringat senantiasa untuk mendoakan saudara-saudara kami yang lagi sakit oleh karena berbagai macam penyakit dan bahkan oleh karena faktor usia. Tuhan memberkati kiranya melalui kekuatan dan pemulihan yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan, akan menjadi mujizat dalam hidup mereka, sehingga dengan penuh sukacita dapat bangkit dan bangun kembali untuk dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Ya Tuhan, terlebih lagi bagi umat-umat Tuhan yang bersukacita dalam merayakan hari ulang tahun mereka, berkatilah dalam semua rencana-rencana kehidupan, dan juga tangan Tuhan yang sudah menuntun di masa yang lalu akan tetap membawa mereka mencapai kebahagiaan untuk masa-masa yang akan datang. Kesehatan dan panjang umur Tuhan akan karuniakan. Terima kasih ya Bapa, oleh karena berkat ini menjadi bagian kami dan harapan kami semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.